Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil tugas yang telah kami kerjakan dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi menggunakan metode Word and Paper pada perusahaan toko bangunan dengan studi kasus CV Tolong Kita Jaya yang merupakan bagian dari mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi di bawah bimbingan dosen pengampu kami, Bapak Imaduddin Akbar, STP MKOM. Presentasi ini kami susun sebagai bentuk analisis dan solusi terhadap topik perencanaan strategis sistem informasi, dan kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta membuka ruang diskusi yang produktif. Selanjutnya, presentasi akan kami sampaikan secara bergantian sesuai dengan pembagian tugas dalam kelompok. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok satu. Boleh diperkenalkan satu-satu? Perkenalkan, nama saya Adrian Zagat sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yolanda Tobing sebagai pemateri. Saya Diki Ramadan sebagai ibu materi. Dan tak lupa, saya Muhammad Fikri Zakaria Falevi sebagai moderator dan juga pemateri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. CV Tolong Kita Jaya yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan hingga kini masih menjalankan operasionalnya secara manual. Jadi segala bentuk di perusahaan Tolong Kita Jaya itu masih dilakukan secara manual. Jadi belum ada teknologi sistem informasi yang terdapat di perusahaan CV Tolong Kita Jaya. Nah, kondisi ini menyebabkan risiko kesalahan, keterlambatan pelaporan, dan rendahnya efisiensi kerja, serta menyulitkan manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan perencanaan strategi sistem informasi menggunakan metode Word and Paper yang menekankan keselarasan antara strategi bisnis dan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan merancang strategi sistem informasi bagi CV Tolong Kita Jaya agar dapat mengimplementasikan solusi teknologi informasi secara bertahap, relevan, dan berkelanjutan, serta memperkaya literatur penerapan metode ini di sektor UMKM, toko bangunan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana perencanaan strategi sistem informasi yang tepat bagi CV Tolong Kita Jaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adrian. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari hasil analisis kami, yaitu batasan masalah. Nah, ada tiga batasan masalah yang sudah kami kemukakan. Yang pertama, fokus utama penelitian ini pada tahap perencanaan strategis sistem informasi. Perlu kami sampaikan bahwa kalau perencanaan ini tuh bukan pada implementasi teknis atau pembangunan sistem selanjutnya kayak gimana. Terus yang kedua, metode yang digunakan hanya pendekatan word and paper tanpa membandingkan dengan metode perancangan lainnya. Dan yang ketiga, data yang digunakan berasal dari observasi dan wawancara internal dengan perusahaan, sehingga hasilnya relevan dengan kondisi aktual perusahaan, namun tidak bersifat generalisasi untuk semua toko bangunan. Next. Nah, adapun metode penelitian yang kami lakukan secara sistematis, yang pertama kami melakukan observasi daring. Observasi ini kami lakukan dengan cara melalui video call atau menggunakan platform seperti WhatsApp dan Google Meet dan Zoom Meeting. Nah, terus pada observasi ini juga kami melakukan wawancara. Nah, wawancara ini juga eh, meliputi dari pemilik dan staf toko yang terlibat dalam operasional dan pencatatan data di CV Tolong Kita Jaya. Terus ada studi dokumentasinya, dokumentasi operasional seperti nota penjualan, buku stok, dan laporan pembelian
dikumpulkan dalam bentuk scan atau foto yang dikirimkan oleh pihak toko. Dan yang terakhir, metode analisis yang kami gunakan yaitu hanya berfokus kepada kerangka kerja Word and Paper. Next. Nah, adapun salah satu dari kerangka kerja Word and Paper, yang pertama SWOT, nah hasilnya itu ada yang pertama strength ya, lokasi strategis, pengalaman, dan harga yang bisa bersaing di pasarnya. Terus ada weakness. Weakness dari si Fitolong Kita Jaya ini juga termasuk pada sistem yang masih manual dan dapat disampaikan juga belum ada sistemnya gitu. Terus ada juga tenaga kerja yang terbatas. Selanjutnya ada opportunities, yaitu bisa mengikuti tren digitalisasi dan si Fitolong Kita Jaya ini bisa masuk ke industri e-commerce. Terus ada threat-nya, yang pertama persaingan kuat, lalu ada biaya operasional yang meningkat. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mute. Fikri mute. Baik, terima kasih Adrian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yolanda. Silakan Yolanda untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada Fikri untuk waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan kami mengenai value chain analysis. Analisis value chain menunjukkan aktivitas utama dan pendukung perusahaan saat ini belum terintegrasi dengan sistem informasi. Oleh karena itu, kami merancang sistem usulan digital untuk tiap aktivitas, seperti sistem pengelolaan gudang, pemrosesan penjualan, hingga layanan pelanggan digital. Berikut ini adalah hasil value chain dari CP Talang Kita Jaya. Untuk inbound logistik, yaitu penerimaan barang, penurunan dan penyimpanan, dokumentasi dan pencatatan, pengelolaan stok, penanganan barang rusak. Untuk sistem saat ini tidak ada atau bisa dibilang masih manual. Adapun sistem yang kami rekomendasikan adalah sistem informasi pengelolaan gudang dan inventaris terintegrasi. Untuk operations, yaitu aktivitas yang menyiapkan barang sebelum dijual, sistem saat ini tidak ada. Adapun sistem yang kami rekomendasikan adalah sistem informasi operasional toko dan pemrosesan penjualan. Selanjutnya ada outbound logistik, yaitu proses distribusi barang ke pelanggan. Sistem saat ini tidak ada. Adapun sistem yang kami rekomendasikan adalah sistem informasi pengiriman dan pelacakan barang. Selanjutnya marketing and sales, yaitu peningkatan penjualan dan kepuasan pelanggan. Sistem saat ini tidak ada. Adapun sistem yang kami rekomendasikan adalah sistem informasi pemasaran dan penjualan digital dapat berbasis web atau WhatsApp dengan API. Selanjutnya service, yaitu pelayanan purna jual. Sistem saat ini tidak ada. Adapun sistem yang kami rekomendasikan adalah sistem informasi layanan pelanggan dan retur barang. Selanjutnya kita masuk ke value chain pendukung. Next. Untuk mendukung kegiatan utama, sistem usulan juga mencakup aspek infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, transformasi teknologi, serta sistem pengadaan barang. Semua ini ditunjukkan untuk membentuk fondasi digital yang menyeluruh. Berikut ini adalah hasil value chain pendukung dari CP Tolong Kita Jaya. Untuk value chain firm infrastruktur, sistem saat ini tidak ada. Adapun sistem yang kami rekomendasikan adalah sistem informasi administrasi dan keuangan yang terintegrasi. Lalu ada human resource management, sistem saat ini tidak ada. Adapun sistem yang kami rekomendasikan adalah sistem informasi manajemen SDM dan penjadwalan kerja. Selanjutnya untuk teknologi development, sistem saat ini tidak ada. Adapun sistem yang kami rekomendasikan adalah sistem informasi transformasi digital dan otomasi operasional. Selanjutnya ada value chain procurement. Untuk sistem saat ini tidak ada. Adapun sistem yang kami rekomendasikan adalah sistem informasi pengadaan dan manajemen supplier. Next.
Baik, selanjutnya ada five competitive forces. Berdasarkan hasil analisis kami terkait five forces dari Porter, kami menilai bahwa CV Toleng Kita Jaya menghadapi ancaman persaingan tinggi, kekuatan pemasok yang dominan, dan peluang produk substitusi. Ulang, ulang ya. Selanjutnya ada five competitive forces. Berdasarkan hasil analisis kami terkait five forces dari Porter, kami menilai bahwa CV Tolong Kita Jaya menghadapi ancaman persaingan tinggi, kekuatan pemasok yang dominan, dan peluang produk substitusi yang signifikan. Oleh karena itu, strategi diferensiasi dan digitalisasi menjadi kunci untuk bertahan dan bersaing. Berikut ini adalah hasil analisis five competitive forces CV Tolong Kita Jaya. Untuk faktor ancaman pendatang baru, tingkat ancamannya sedang hingga tinggi. Karena modal awal cukup besar, namun masih terjangkau. Lalu produk bisa dijual terbatas seperti alat pertukangan dan finishing. Lalu hambatan masuk tidak terlalu kuat. Selanjutnya untuk faktor kekuatan tawar pemasok. Tingkat ancamannya cukup tinggi karena didominasi produsen besar, pilihan pemasok terbatas, dan harus bekerja sama dengan beberapa pemasok. Selanjutnya untuk faktor kekuatan tawar pembeli. Tingkat ancamannya rendah hingga sedang karena fokus pada diferensiasi produk, lokasi strategis meningkatkan loyalitas pelanggan, dan produk eksklusif bisa menurunkan kekuatan tawar pembeli. Selanjutnya untuk ancaman produk substitusi. Tingkat ancamannya sedang karena rendah untuk material struktural, tinggi untuk material finishing seperti keramik dan cat, lalu perlu diikuti tren pasar dan variasi produk. Selanjutnya untuk persaingan antar perusahaan. Tingkat ancamannya cukup tinggi karena persaingan dari toko modern besar bersaing pada harga, kelengkapan, dan layanan, dan perlu fokus pada segmen tertentu variasi layanan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yolanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diki Ramadan. Kepada Diki, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bung Fikri. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai McFarland Strategic Grid. Nah, di sini terdapat 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran strategik. Di sini berisi sistem informasi yang sangat penting untuk strategi jangka panjang dan juga untuk kompetitif, yaitu kami menempatkan sistem informasi promosi, loyalitas, dan juga inovasi. Kemudian yang kedua ada key operasional. Ini juga merupakan sistem informasi yang penting untuk operasional sehari-hari seperti sistem informasi kasir, customer relationship management, dan juga logistik. Kemudian yang ketiga ada high potensial. High potensial di sini merupakan sesuatu yang mungkin saat ini belum terlalu berdampak, namun akan sangat berpotensi di masa yang akan datang. Itu kami menempatkan sistem informasi inventaris dan juga keuangan. Kemudian di sini ada support, yaitu pendukungnya, bersih sistem informasi, kepegawaian, pelatihan, dan juga arsip. Oke, selanjutnya. Nah, berdasarkan analisis yang telah kami paparkan, kami memberikan rekomendasi strategis. Nah, yang pertama ada kembangkan sistem informasi terintegrasi. Jadi, kami merekomendasikan untuk mengembangkan sistem informasi yang saling berkaitan atau terhubung antara divisi satu dengan yang lainnya. Kemudian, yang kedua ada tingkatkan infrastruktur digital. Karena sebelumnya si Bitolang Kita Jaya ini masih serba manual, oleh karena itu harus melakukan peningkatan dari segi infrastruktur digital. Kemudian yang ketiga rekomendasi dari kami yaitu terapkan secara bertahap dan juga berkelanjutan. Karena jika dilakukan secara serentak dilangsungkan pada hari itu juga, maka sepertinya tidak akan maksimal dan juga memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk dilakukan secara bertahap namun berkelanjutan untuk jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada fokus pada digitalisasi aktivitas utama dan juga pendukung. Jadi untuk hal-hal yang kami rekomendasikan untuk digitalisasi itu tidak hanya pada aktivitas utama seperti pelayanan, penjualan dan juga sebagainya, namun aktivitas pendukung juga harus digitalisasi seperti pelatihan, arsip dan juga kepegawaian.
Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diki. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, CV Tolong Kita Jaya ini memerlukan perencanaan strategi sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnisnya. Dengan menggunakan metode Word and Paper, telah dirancang sebuah strategi yang menyelaraskan kebutuhan bisnis dan teknologi melalui analisis SWOT, Value Change, Five Competitive Force, serta McFarlane, Strategic Grid. Nah, hasilnya adalah peta strategi sistem informasi yang terstruktur dan relevan, yang menjadi dasar implementasi digitalisasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai arah perkembangan perusahaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai perencanaan strategi sistem informasi pada CV Tolong Kita Jaya. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan, pemahaman, dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Aminuddin Akbar STP MKOM selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam proses penyusunan tugas ini. Kami menyadari bahwa penjelasan yang kami sampaikan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran, kritik, maupun pertanyaan dari Bapak. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.